Semen kan nonton di YouTube sama di Facebook toh. Jadi hati-hati Iya, jangan pernah aku menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Ada apa, Mbak? aku mau curhat. Aku lagi dilema banget sama bosku ini. Kenapa dilemanya? Kenapa sayang? Aku kan kerja di rumah dia ini baru 1 tahun 1 bulan ya. Mm-mm. Nah, dulu aku sebelum masuk rumah ini kan buat perjanjian kalau aku setahun pulang cuti. Mm-mm. Nah, pas aku setahun dia ngasih aku pulang cuti. Aku cuti itu kan balik nikah ya. Mm-mm. Nah, setelah aku balik ke sini, dia tahu kalau aku udah nikah. Terus sikap dia itu udah jahat banget berbanding 100 derajat lah dari sikap sebelumnya. Sebelum aku balik Indonesia itu baik banget. Gaji aku sebulan itu sampai 10.000, dikasih dia uang setiap bulan itu 10.000. Aku kan waktu dia ngegaji aku 10.000 aku nanya, Singsan kok kamu gaji aku sekian, kenapa? Aku nggak mau kamu gaji aku sesuai di kontrak aku aja 4630. Terus dia ngomong, enggak, kamu aku lihat rajin, kamu baik, kamu jujur, jadi aku kasih kamu 7.000, uang jajan kamu 2.000, sama uang lembur kamu 1.000 gitu ngomongnya. Aku kan heran, aku nggak pernah lembur, setiap minggu aku libur. Terus kan aku mikir kok kalau aku nolak dia itu mukanya itu nggak enak dilihat kan, jadi aku ambil setiap bulannya. Majikanku kan duda aja, nggak ada istri. Aku tinggal bertiga sama anaknya ini yang masih gadis. Aku nggak tahu kalau dia tuh punya hati sama aku. Nanti akhir-akhir ini baru ketahuan sama aku pas pulang dari Indo kan dia tahu aku udah nikah. Dia itu setiap hari nyari masalah loh. Ada-ada aja yang mau dimarahin, yang nggak masuk akal. Anaknya yang berbuat salah, aku yang dimarahin. Libur pun sekarang aku nggak boleh sama dia, nggak boleh keluar rumah. Terus seminggu ini ya yang bikin aku kayak takut banget. Aku kan udah nikah ya Ci. Jadi aku tuh kayak ngejaga diri banget buat nggak itu sama laki-laki lain kan takut. Terus anaknya kan kalau pagi gini kan jam 12 siang itu udah pergi kerja. Pulang itu jam 10 malam, kadang jam 11 malam kan. Jadi di rumah itu otomatis aku cuma berdua sama dia. Nah, dia itu kalau habis makan jam 7 malam, terus dia yang duduk ngerokok, jam 8 dia mandi. Mandi itu nggak mau tutup pintu. Nggak ditutupnya pintu kamar mandi. Terus kan aku kesana kemari, nggak kasih makan anjing, nyapu. Dia tuh mandi lama banget sambil mainin kontolnya di kamar mandi kan. Ya, aduh gimana sih ngomongnya kan aku lewat-lewat terus kamar mandinya kan dia nggak nutup pintu. Jadi kan kelihatan dia di dalam kamar mandi. Jadi aku 1 minggu ini bener-bener udah kayak takut banget loh. Rumah ini udah kayak apa ya. Jadi kalau dia di rumah itu perasaanku bawaannya takut karena anaknya sehari-hari itu nggak di rumah kerja. Oke, sesuatu yang sangat sulit, tidak mudah. Apalagi kamu nggak punya majikan perempuan, kamu cuman sama majikan laki-laki. Jadi Iya. agak repot juga. Tapi kan dia tidak memperlakukan kamu yang tidak senonoh kan? Dia tuh masuk dapur pernah kemarin malam ya. Kan dapurnya kan sempit, terus ada mesin cuci, terus tempat naruh baju kotor kan di samping mesin cuci itu di dapur. Aku lagi nyuci piring tuh. Dia lewat tuh, kontol dia itu diituin di pantatku. Berasa itunya keras banget. Aku tuh sampai gemetaran di dapur, iya. Kenapa sekarang banyak kasus yang majikan ganjen ya? Aku gemetar bukan nafsu apa sama dia, aku takut. Aku kan terus mikirnya, ya ampun aku istrinya orang loh. Terus sekarang itu dia udah ngomong sama aku tadi malam, sekarang kamu aku gaji 5.000 ya. Dia udah nggak mau gaji aku 10.000 karena dia tahu udah nikah. Mungkin aku mikirku ya nggak apa-apa, bersyukur aja dia masih ngegaji aku kan. Oke, jadi sebelum nikah gaji nggak aku bermasalahin. Sebelum nikah kamu digaji 10.000. 10.000. Setelah nikah kamu cuma digaji 5.000. 5.000. Tapi kamu tidak, dalam konteks ini kamu tidak melakukan apa-apa sama dia kan?
Nggak pernah, demi Tuhan nggak pernah. Setelah kamu pulang dari Indonesia dan dia tahu kamu menikah, sikap dia berubah. Iya, berubah. Dan sekarang barangnya dia, terongnya dia disentuh-sentuhin ke kamu gitu. Iya, terus ditunjuk-tunjukin gitu. Dia nunjukin terongnya ke kamu? Iya, di kamar mandi tuh sambil, aku kan lewat, pernah kan sekali aku lewat terus nggak sengaja ngelirik ke kamar mandi, namanya pintu nggak ditutup kan. Jadi kamu Terus ada lewat ngelirik di ngambil, pintu mandi, bapakmu lagi main terong? iya, iya. Terus kan dia sambil teriak gitu, Leyu miwa otiu leya. Ya Hah? ampun, aku sampai, iya ngomongnya kayak gitu. Leyu miwa osion tiu leya. Gitu ngomongnya, aku sampai gemetaran dan rumah aku keringat dingin, sampai keringat itu kayak biji-biji jagung yang keluar, saking takutnya aku. Ya ampun, aku kan yang takutku gini, orang sini kan pandai memutar balikan fakta, nggak semua orang Hong Kong, cuman aku takutnya, aku kan kerja sini udah 8 tahun, takutku yang kejadian sebenarnya lain, kejadian sebenarnya lain, terus yang dibilangnya lain, aku takutnya gitu, Betul. Jadi sebenarnya kamu ikut majikan ini sudah 8 tahun? Belum, aku ikut dia ini baru 1 tahun, aku pindah nanti. Aku Oke. 8 tahun itu di tempat lain. Oh, yang 8 tahun tempat lain, terus ini majikan baru 1 tahun. Terus kayaknya sekarang sebelum menikah itu dia selalu nunjukin terongnya, atau sesudah menikah ini baru dia nunjukin terongnya? Sudah nikah ini, kalau sebelum itu dia tuh kelihatan baik banget, baik kayak ngerangkul, kayak aku sama anaknya itu nggak dibeda-bedain kan. Oh, kamu Kayak juga sama dirangkul aja. gitu sama maji kamu? Iya, aku kan sama anaknya seumuran, anaknya kan 31, aku 30. Oh, bapakmu umur? 64. Oh, oke, sudah asuk-asuk lah. Tapi masih kuat, dia masih kerja. Bukan masalah kuat enggaknya, sayang. Maksud aku adalah kalau umur 64 kan sudah puber yang ketiga gitu loh. Iya, aku nganggap dia bapakku karena seumuran bapakku, dia emang seumuran bapakku. Jadi aku tuh kerja, namanya udah lama ikut orang kesini, terus aku pernah ngerawat kakek nenek kan dulu di Yunlong. Jadi aku memperlakukan dia itu kayak orang tua aku sendiri loh. Tapi kamu biasa dipeluk-peluk gitu juga sama dia, karena berpikir bahwa dia adalah menganggap kamu sebagai anaknya, seperti itu? Biasa, sebelum nikah. Biasa, aku pun kalau ulang tahun itu, dia nyium pipi aku kiri kanan, terus selamat ulang tahunnya. Tuh. Jadi bapakmu pernah nyium kamu waktu sebelum kamu nikah gitu? Iya, waktu ulang tahun pernah dia nyium pipi aku, sama kayak anaknya kan nyium aku selamat ulang tahun Cece. Terus dia ikut nyium juga gitu, selamat ulang tahun ya. Terus dia ngasih uang itu di envelope 2.000 gitu. Tapi setelah aku pulang cuti, dia kan tahu aku udah nikah, aku kan ngomong, aku kan nggak maksudnya nggak mungkin lah aku sembunyiin aku udah nikah. Aku nggak mau, aku bilang sama anaknya, kan anaknya pas lihat HP aku tuh ada foto aku tuh pas dihidupin HP-ku langsung layarnya itu latarnya kan foto aku sama suami. Terus anaknya nanya, Cece kamu udah nikah beneran ya? Aku bilang udah. Terus bapaknya langsung cemberut kan, nah kan udah aku bilang dulu tuh bukan pulang cuti mau lihat ibunya, mau lihat kakak saudara-saudaranya, bukan mau pulang nikah. Dari situ tuh, dari malam itu udah kelakuannya itu udah kayak aneh, pokoknya menurut aku aneh, terus menakutkan. Aku bingung. Aku juga bingung, Mbak, mau komen gimana. Soalnya kan kamu masih butuh uang. Kalau kamu nge-break, ya pastinya kamu harus pulang Indonesia dan kamu kehilangan pekerjaanmu dan aku bingung ngomong sama anaknya ini kan baik banget, sayang banget sama aku. Terus kalau aku tiba-tiba keluar, aku bingung mau jelasin ke anak ini alasanku apa. Tapi gini, Mbak, sebenarnya satu hal, kamu tidak perlu memikirkan orang lain, kamu tidak perlu memikirkan kebahagiaan orang lain. Yang terpenting adalah dirimu dulu. Setelah kamu bisa menyelamatkan dirimu, setelah kamu bisa bahagia, kamu baru bisa membahagiakan orang lain. Pertanyaan saya, kamu masih mau bertahan atau tidak? Kok nggak? 我想問下，你10月1號係咪都有其他姐姐飛過嚟香港啊？係啊，有間公司係啊。你嗰次仲同我講話買機票最好買埋一齊可以。係。你間 PT 有兩個10月1號。同日嚟講。係啊。Oke. Kamu kalau masih butuh uang ya bertahan, kalau nggak butuh uang
harus pergi sayang. Memang itu di zona mulai berbahaya menurutku ya. Iya, Oh nggak? ya namanya uang ya. 啊？哥哥問你，你10月1號其他妹飛過嚟嗰個係幾多個 number？乜嘢嘅電話 number？個妹啊，幾多個 number？個 case 幾多個 number？唔係我哋㗎，唔係我哋個工人㗎，另外個工人。即係咪經我哋公司？唔係我哋公司。即係個 PT 咁啱有幾多？係啊係啊係啊。哦。Iya mbak. Yang namanya uang ya pasti butuh lah sih, tapi kan aku gini mikirku semalam tuh aku sambil nangis kan ngadu sama suamiku. Terus suamiku ngomong gini, ya udah kalau emang nggak itu pulang aja, kamu nyampe di Indo. Kalau emang masih mau kerja, kamu proses dari Indo. Kamu kan udah sana jadi udah agak gampang dikit kalau nyari majikan kan balik lagi ke sini. Benar. Jadi menurut aku adalah kalau suamimu, keluargamu sudah menyarankan kamu untuk pulang Indonesia, menurut pendapatku ya lebih baik pulang aja. Karena sekali lagi kalau kasus pelecehan itu sangat sulit sekali pembuktiannya. Paham nggak maksudku? Iya. Apalagi terongnya sudah disentuh-sentuhin ke pantat kamu atau disentuhin ke tubuhmu, itu udah nggak jelas itu. Udah di pantat itu dia lewat naruh baju itu kan aku padahal udah nyandar banget aku di tembok itu di lemari kan biar dia nggak nyentuh aku kan luas dia kan kecil. Dia sengaja dia kan habis mandi nggak pakai celana dalam kerasa kan itunya keras banget di pantatku digesek-gesekin. Nah digesekin kamu nggak pergi? Kamu nggak bilang sih entah nggak gitu? Iya aku bilang oh Miwa. Aku bilang gitu kan, jangan aku bilang gitu, nanti aku kasih tahu anak kamu loh. Terus dia sambil mukanya itu nggak enak datang ke sini. Terus aku dengar dia teriak-teriak dalam kamar, kamu itu aku yang ngambil, kamu itu harus nurut kataku gitu. Oh, kalau masalah pekerjaan iya kamu harus nurut sama majikan, tapi kalau masalah perterongan itu bukan hak kamu sayang, itu di luar pekerjaan kamu. Kamu bekerja di situ untuk bekerja, bukan untuk memuaskan nafsu majikan. Jadi kalau memang suamimu sudah menyarankan untuk kamu pulang, menurutku lebih baik kamu pulang saja dan kasih waktu majikan berbicara baik-baik dengan majikan. Kalau kamu terus kayak gini dan aku merasa tidak nyaman, aku akan pulang. Iya, aku mikirku gitu sih. Ntar malam kan anaknya kerja ya, anaknya belum bangun tuh masih di kamar jam 12 dia bangun. Aku mau ngomong baik-baik tapi mau aku rekam itu suara dia. Sebagai bukti. Iya, sekarang ini aja suaramu kerekam kan sebagai bukti bahwa kamu dilecehkan, tapi nggak ada bukti loh, Nduk. Makanya itu pelecehan, pemukulan, penyiksaan itu sangat sulit sekali saat kita disidangkan karena memang kan nggak ada buktinya. Iya, soalnya pas dia mau ngebuat itu, aku nggak ada waktu buat ngerekam di situ. Salahnya, aku nggak punya waktu buat megang HP, buat ngerekam dia nggak ada. Karena sekilas kejadian aja gitu. Iya, namanya orang dia kan tidak direncanakan sayang. Dia kayaknya nyari waktu buat kayaknya pengen yang bahasa itu kasar banget tuh Ci. Aku sumpah masih umur hidup di Hong Kong baru itu aku dengar sentiule. Ya ampun. Dalam hati aku ini bahasa ini kasar banget. Aku kan mikirnya ya ampun aku istri orang masa dia bisa berani ngeluarin kata-kata itu, dia pengen keluaran sama aku loh. Ya udah sekarang coba berbicara dengan anaknya dan sekali lagi karena kalian punya hubungan baik, lebih baik diakhiri aja, pulang Indonesia aja untuk menyelamatkan diri sendiri karena sekali lagi kalau sudah terjadi menyesal pun tidak ada gunanya. Aku nggak mau pun aku nggak mau. Aku benar-benar aku dia kayak gitu aja geser-geserkan kontrolnya ke pantat aku tuh aku mikirku ya ampun suamiku gimana kalau dia tahu. Aku nggak ngomong ke suamiku kalau dia geser-geserin kontrolnya ke pantat aku, nggak berani aku ngomong ke suamiku, cuma ngomong aja dia di kamar mandi nggak kunci pintu gitu. Hati-hati suamimu jangan sampai dengar suaramu ini di YouTube karena tidak ingin salah paham, tapi bukan salahmu juga karena kamu akan mengakhiri semua ini dan memilih untuk pulang Indonesia. Ya udah pulang Indonesia aja sayang. Kasih notis ke majikan karena ini sudah di luar kendali kita, di luar aturan. Ini sudah kita tidak berbicara tentang aturan. Ini berbicara tentang moral, di mana moral memang
Tidak bisa, saya merasa ini tidak bisa. Ini tidak bisa Iya, ditoleransi lagi. aku Sebelum takut, Ce. bener. Sebelum terjadi sesuatu lebih baik akhiri aja. Iya, aku pikirku gini. Ntar malam kan aku mau ngomong sama dia. Aku, kalau kamu kayak gini terus selama sebulan ini, aku mau pulang. Bulan depan aku pulang karena aku nggak mau digini aku istrinya orang. Kamu Tapi aku ngasih rekam notis ya, nanti. kamu rekam terus kamu kasih notis ya sayang. Karena kamu berbicara aja Iya. tanpa hitam di atas putih kamu kalah sayang. Iya. Jadi Nanti kalau emang aku keluar sih, terus aku balik Indo, aku mau nanya, aku bisa proses ke sini lagi nggak? bisa. Makanya kan aku selalu bilang akhiri dengan baik. Paham nggak? Aku yang notisnya. Soalnya aku dulu pernah 3 tahun kerja, bapakku meninggal kan. Terus aku di situ kerja itu kayak nggak fokus, nggak konsen. Terus aku minta nge-break sekali, pulang di Indonesia. Terus aku 3 bulan di Indo, terus aku balik ke sini lagi. Tapi aku bukan di interminate sih, aku nge-break sendiri. Nggak ada masalah. Yang penting sekarang selesaikan masalah yang ini aja dulu. Oh, itu aja sih. Aku sih tadi mau cerita biar ini sekarang udah agak lega sih karena aku udah cerita ya. Nggak ada satu orang pun yang aku ceritain. Ya bagus, soalnya gini loh, saat kamu cerita sama orang lain jangan berharap itu menjadi rahasia. Dan saat kamu bercerita seperti ini sebenarnya satu ilmu buat yang lainnya bahwa berhati-hati dengan majikan laki-laki apalagi duda. Iya. Kecuali kamu punya niat ingin bareng sama majikan, paham nggak? Ini adalah motivasi bagus bagi saya pribadi di mana kamu benar-benar ingin bersih, ingin tulus sama suamimu, dan ini yang aku banggakan. Paham nggak? Aku sampai bilang, dia kan ngomong gini. Ini 3 hari yang lalu dia ngomong gini kan, dia sambil ngitung uang tuh di atas meja bank. Wah, kok mati ya? Sebentar ya. Sebentar lagi Mbak. Saya kurang tahu kenapa tiba-tiba mati karena saya ngangkat yang lainnya. Sorry Ndok, kepintes. Tak pikir imigrasi telepon ya. Oke. Jadi ya udahlah Ndok, akhiri aja memang seperti ini. Dia gini loh, Ce. Kan ngitung uang itu banyak banget di atas meja kan, sambil dia ngomong gini. Opele Cina, kemle, liwa, kok sentiu ya Cece, gitu kan ngomongnya. Ya ampun. Aku bilang gini, aku datang kerja di sini, bukan datang nyari uang dengan cara kayak gitu. Aku nggak mau, aku punya suami, aku gituin kan. Alah, katanya Cece Indonesia di sini tuh banyak yang di luar sana libur. Kalau mau orang dibayar sama makan di restoran aja, makan matono aja katanya udah senang. Oh, ya ampun, udah matiku, ya ampun, segitu rendahnya orang Indonesia di mata orang sini. Oke, itu dibayar pakai McDonald katanya bisa. Itu urusan mereka, yang penting salah satu dari kita tidak mau direndahkan. Jadi itu sudah memperbaiki citra kita. Kalau orang lain mau seperti itu bukan hak kita untuk mengendalikan pikiran orang lain, sayang. Iya, maksudku nggak bilang orang Indonesia rendah, cuma kataku maksudku berarti kita itu di mata orang Hong Kong itu rendah banget. Betul. Karena itu kadang-kadang saya tidak terima, bukannya saya ingin menyakitin sesama kita, apalagi anak-anak yang sampai di-upload atau seperti apa. Saya nggak ngeh banget, saya bukannya iri atau melarang mereka pamer, cuman kan komen. Tapi terlepas dari semua itu, ya intinya ya kalau bisa kita sendiri aja deh, kita ngatur diri kita sendiri, yang lainnya mau seperti apa ya terserah mereka. Yang penting kamu dan yang lainnya tidak. Akhirnya kita itu jelek kan di mata orang sini, sampai aku ngomong ya main kamu kan, sampai suara aku gede kan. Pinter, ya sudah biarkan saja, karena sekali lagi itu hak mereka untuk menilai kita. Yang penting kita tidak pernah melakukan seperti apa yang mereka katakan. Itu yang adalah yang paling penting buat kita. Karena kita memang tidak mampu. Kita tidak mampu mengontrol mulut orang lain. Yang kita mampu adalah mengendalikan diri kita sendiri. Benar nggak? Jadi biarin orang ngomong apa. Aku nanti kabarin Cece ya. Ntar malam itu aku mau ngomong sama dia kayak gimana. Siap. Aku tunggu. Kalau dia mau berubah, aku tetap bertahan sih, karena aku niatku pengen finish. Betul. Siapa sih yang pingin cari masalah, sayang? Iya. Aku pengen finish.
rencana aku finish, aku baru pindah baik-baik, jadi aku tuh nggak ada beban sama kontrak aku, karena itu rasanya aku kontrak itu kalau udah aku cimeng itu utang rasanya yang harus aku selesaiin. Oke. Semoga sukses saja dan aku tunggu kabar selanjutnya. Oke, makasih banyak sih, aku udah curhat, udah lega rasanya. Udah lega sayang ya. Oke lah. Nggak usah dipikir terlalu dalam. Oke. Bye-bye. Sukses selalu ya sayang. Oke, bye-bye. Iya. Sedikit kecewa memang karena seolah-olah orang Indonesia itu sangat rendah sekali dengan perlakuan seperti itu, dengan kata-kata seperti itu, seolah-olah orang Indonesia itu nggak ada artinya gitu loh. Saya tahu tidak semua, tapi dengan cara mbaknya ini untuk keluar dari suasana yang tidak nyaman, apa yang dia lakukan adalah tindakannya adalah menurut saya adalah sangat tepat sekali, di mana dia memilih melepaskan pekerjaannya daripada dia harus bermain dengan bosnya. Permainan saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini adalah permainannya terong semua. Ada beberapa info juga terong juga, dan sempat punya anak dengan majikannya. Dengan pacarnya di Hong Kong. Saya tidak tahu karena dia tidak telepon langsung sama saya, karena dia juga tidak pingin diupload. Jadi saya masih tanya informasi lebih lengkapnya, karena saya tidak bisa mengasih solusi kalau cuman ngomong SMS saja, di mana SMS-nya panjang dan kali lebar. Jadi saya tidak bisa membaca semuanya, apalagi saya tidak ingin menyebarkan aib ya Mbak ya. Jadi bingung sebenarnya, saya tuh bingung ngasih solusi. Tapi ini buat yang lainnya lebih hati-hati gitu loh. Maksud saya adalah di mana di sini adalah pesan moral adalah lebih berhati-hati. Karena bukan saya merendahkan orang Indonesia seolah-olah orang Hong Kong itu paling ganteng. Ada yang komen katanya emangnya orang Hong Kong itu ganteng banget. Emang orang Hong Kong itu cakep banget sampai merendahkan orang Indonesia sebegitunya. Loh, ini dalam konteks dunia nyata ya Mbak ya. Saya bukan menghina orang Indonesia jelek. Nah, nyatanya suami saya orang Hong Kong gitu loh. Cuman pikiran mereka gitu loh. Kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain kan, benar tidak? Jadi ada salah satu komen yang mengatakan saya merendahkan martabat wanita. Lah, wanita mana yang saya rendahkan? Di mana saya selalu bilang berhati-hati, karena kita takutnya dibuat mainan gitu loh. Kalau dinikahin beneran, siapa sih yang menolak? Siapa sih yang tidak mau dengan laki-laki Hong Kong ataupun laki-laki Indonesia, Myanmar, Vietnam, Malaysia, Singapura, Taiwan, Cina? Tidak ada larangan. Tapi kalau dipermainkan kan bukan saya yang merendahkan martabat kalian, tapi kalian yang merendahkan martabat diri sendiri. Jadi menurut pendapat saya adalah sulit ya. Memang tidak semua orang kenal saya. Saya bukan ingin merendahkan, tapi kalau sudah tidak diakuin, kalau sudah tidak dicintain, ya lepaskan. Seperti mbaknya ini, dia sudah menikah dan tiba-tiba majikannya terongnya dilihat-lihatin, otomatis dia memilih pergi daripada pekerjaannya. Ini yang saya rasa bagus. Tapi bagaimana dengan wanita-wanita yang dengan sengaja menjadi simpanan? Apakah itu rendah? Saya kurang tahu ya, itu rendah apa enggak, itu terserah penilaian Anda. Tapi menurut pendapat saya adalah saat kamu merampas kebahagiaan orang lain, saat kamu menjadi kedua, saya rasa kita sudah melakukan sesuatu hal yang salah gitu. Saya tidak tahu pendapat Anda, karena Anda berhak untuk berpendapat, Anda berhak memberikan komen. Saya cuma pingin bilang, jangan merebut rumah tangga orang lain. Dan saya selalu berpesan, jangan menyebarkan aib. Dan walaupun aib sendiri, dimana kalau saya bukan cari pembenaran ya, kalau saya cuma ingin memberikan pendidikan bahwa ini loh nyata, bahwa orang-orang Indonesia itu diperlakukan seperti ini gitu loh. Tujuan saya adalah memberikan pendidikan di mana untuk selanjutnya kalau kalian dirayu oleh cowok Hong Kong, cowok bule, cowok manapun, bisa melihat dua sisi gitu loh Mbak. Bener sih enggak sih yang dikatakan Ceh Yuni? Kalau nggak bener ya udah tinggalin aja. Kalau bener ya kalau bisa jangan melakukan gitu loh. Jadi diambil sisi bagusnya. Kalau kata-kata saya ada yang nggak benar, saya minta maaf. Sekali lagi, waktu perbincangan saya semaksimal mungkin untuk mengontrol, tapi namanya orang ngobrol ya, kalau ada yang keceplosan saya minta maaf. Saya bukan ingin menjatuhkan narasumber ya. Jadi saya minta maaf karena saya di sini hanya tempat curhat. Saya tidak berhak untuk menghakimin.
Dan masalah perterongan ini saya sangat sulit untuk berbicara karena memang sulit, Mbak. Bukan masalah terongnya saja, tapi masalah cinta, masalah hati. Dimana sudah tahu suami orang, kamu masih mau main. Ini yang saya sangat sulit terima kenyataan ini gitu loh. Ya kecuali dia duda, ya beda lagi ceritanya gitu loh. Tapi saya tidak ingin membahas perterongan ini karena masih banyak terong-terong lain yang saat ini sedang menghantui cece-cece yang lain. Saya bahas untuk yang berikutnya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Bye-bye.